إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayuhal ikhwah, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia seperti berzina, minum khamar, berjudi, memperkosa, mencuri, membunuh, korupsi dan seterusnya sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah dan diancam oleh Allah, diazab di neraka. Allah benci. Lebih benci lagi Allah kepada orang yang atas nama Islam, atas nama Al-Quran, ayat-ayat Allah, lalu dia berbuat kesesatan. Lihat, dengan apa iblis bermaksiat kepada Allah? Dengan dalil. Dengan dalil qiyas farik. Qiyas yang sangat dibenci oleh Allah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Apa ini? Dalil. Dengan dalil dan istidlalnya salah. Ini lebih dibenci oleh Allah daripada berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya. Lihat, orang-orang Khawarij yang dikatakan oleh Nabi sebagai kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Dengan apa mereka sesat? Dengan firman Allah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Ayat ini diteriak-teriakkan oleh orang-orang Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Dengan apa? Dengan ayat Al-Qur'an. Lihat kaum Mu'tazilah, lihat kaum Jahmiyah, lihat kaum Jabariyah. Bahkan sebagian saudara-saudara kita yang mengingkari 7 ayat dalam Al-Quran, belasan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah bersemayam di tempat yang sangat mulia Arsy. Dengan apa mereka menolak ini? Dengan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dengan dalil. Lihat saudara-saudara kita yang dengan alasan dakwah meninggalkan anak istrinya, bahkan istrinya yang sedang hamil, dipelopori oleh seseorang yang salah memahami ayat Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, disuruh keluar, khuruj. Mereka memahami ini dengan cara yang salah. Maka terjadilah firqah sufiyah yang luar biasa besar di muka bumi ini hari ini. Dari contoh-contoh ini, maka wajib bagi kita untuk tidak menafsirkan Al-Quran. Jangan menakwilkan Al-Quran. Jangan memahami Al-Quran kecuali dengan pemahaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Taus, Ibn Abbas, Mujahid, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Pemahaman mereka kita pakai, bukan pemahaman kita masing-masing. Lihat hari ini betapa bahayanya sebagian anak-anak muda. Mereka baca Al-Quran, bahkan sekedar Al-Quran terjemah, diutak-atik sendiri, dipahami sendiri, dimaknai sendiri. Maka keluarlah dari mulut mereka, barang siapa yang tidak berbaiat bersama kami kafir, tidak pakai jilbab kafir, pemerintah Indonesia kafir. Begitu mudah sekali lafaz kafir keluar dari mulutnya. Berangkat dari mana? Dari Al-Quran terjemah. Lihat, padahal Nabi SAW kedatangan Mu'adz bin Jabal, baru saja pulang dari Yaman. Mu'adz bin Jabal di Yaman melihat banyak para pendeta Kristen disujudi oleh orang-orang Kristen. Entah berapa lama Mu'adz bin Jabal menyaksikan pemandangan ini. Maka begitu Mu'adz kembali ke Madinah, hari pertama ketemu dengan Nabi, langsung sujud kepada Nabi. Tentu perbuatan kufur, sujud kepada manusia. Apakah Nabi menyuruh Mu'adz untuk bertaubat? Untuk baca syahadat lagi? Apakah Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, engkau telah kafir? Tidak. Lihat.
Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam menyaksikan di hadapan beliau perbuatan yang sangat kufur, sujud kepada manusia. Tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan syariat-syariat para nabi dan rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam. Pelajaran yang luar biasa besar bahwa kita mengikuti pemahaman pendahulu kita. Yang pertama tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam, diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immatul arba'ah dan seterusnya. Itu panutan kita. Jangan menafsirkan sendiri, memaknai sendiri, menerjemahkan sendiri, maka terjadilah apa yang terjadi sebagaimana kita lihat hari ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, apakah dengan demikian maka pintu ijtihad telah tertutup? Jawab tidak. Ijtihad sampai kapanpun bisa. Ya. Yang menjadi masalah apa yang diijtihadkan. Ketika Allah sudah berfirman, ketika Nabi sudah bersabda, ketika Abu Bakar, Umar, para sahabat sudah sepakat, maka haram bagi siapapun untuk berijtihad. Lihat, Allah tegaskan dalam 7 ayat bahwa Allah bersemayam di arsy. Kemudian Nabi uji seorang budak wanita. Dikatakan bahwa budak perempuan ini beriman karena dia meyakini bahwa Allah di atas langit di arsy. Dan seluruh para sahabat mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Bolehkah kita berijtihad? Sebetulnya mungkinkah Allah, Tuhan kita ini menempati ruang, menempati tempat? Kalau Tuhan menempati ruang, sama dengan kita dong. Karena kita juga menempati ruang. Maka tidak pantas kalau Allah butuh tempat. Ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi, tidak pernah diucapkan oleh Abu Bakar, Umar, para sahabat. Ucapan ini muncul ketika kitab-kitab Aristoteles, Sokrates, Plato mulai dibaca oleh kaum muslimin dalam bentuk bahasa Arab. Baru muncul pikiran seperti itu. Sebelumnya tidak ada. Tidak ada pertanyaan apakah ketika Allah bersemayam di arsy berarti Allah butuh tempat. Tidak ada perkataan seperti itu. Allahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh apapun. Allah ghani terhadap segala sesuatu. Allah tidak butuh apapun. Tapi bersamaan dengan itu Allah bersemayam di arsy. Kenapa? Suka-suka Allah. Biarkan Allah melakukan apa saja. Ya. Allah bersemayam di arsy dan bersamaan dengan itu setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, biarkan. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah yang mengatur Allah dengan mengatakan tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah begitu, mustahil Allah begini, mustahil Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terserah Allah mau melakukan apapun, Allah mau berbuat apapun, terserah Allah. Maka ketika seorang Jahmiyah mengatakan la uminu bi ilahin yantakilu ila sama minas sama ila sama, kami tidak mau beriman kepada Tuhan yang berpindah-pindah dari satu langit ke langit lain. Ini tujuannya mau menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lain-lain. Dijawab oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, inni uminu bi ilahin yaf'alu ma yasha. Adapun aku beriman kepada Tuhan yang melakukan apa saja terserah Dia. Terserah Dia. Allah mau berpindah ke langit manapun, Allah mau melakukan apa, Allah mau tersenyum, Allah mau tertawa, terserah Allah. Kita tinggal mengimani. Pemahaman siapa ini? Para Nabi dan Rasul. Pemahaman para sahabat. Ratusan kali Rasul dan para sahabat membaca ayat wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ratusan kali ayat ini dibaca oleh Rasul dan para sahabat. Ma mana'aka li basarin khalaqtu biyadayya. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Lihat, Rasul dan para sahabat membaca kedua tangan Allah, dan Rasul dan para sahabat diam, tidak berkomentar, tidak mengatakan ini kiasannya, ini bukan maksud sebenarnya ya tauhid, tidak. Begitu juga ketika Rasul dan para sahabat membaca ayat was-samawatu matwiyatun biyamini, nanti langit-langit itu akan digenggam oleh tangan kanan Allah.
Ratusan kali juga Rasul dan para sahabat membaca ayat ini, tapi Rasul dan para sahabat tidak berkomentar apa-apa, diam. Maka sudah kita diam. Jangan sok tahu menakwilkan, mentafsirkan sesuatu yang tidak pernah keluar dari lisan Nabi, lisan Abu Bakar, Umar, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Keselamatan hanya dengan cara mengikuti mereka. Keluar dari manhaj mereka adalah kesesatan. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau satu perkara, keyakinan, perbuatan itu benar, pasti Rasul dan para sahabat yang pertama kali melakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.